Selamat datang di episode kedua Ajaib Alpha Snap Weekly Recap US Stock bersama saya, Alvin dari tim Financial Expert Saham AS Ajaib Alpha yang akan bahas soal pergerakan pasar saham Amerika dalam minggu ini. Tema besar minggu ini adalah Trump yang membatalkan tarif ke Eropa sehingga saham AS pada rally. Pasar saham Amerika kembali menunjukkan tariknya di pekan terakhir ini, tepatnya pada tanggal 23 hingga 29 Mei. Seluruh indeks utama kompak menguat, didorong oleh beberapa sentimen positif. Salah satunya adalah meredanya ketegangan perang dagang antara Amerika dan juga Eropa. Setelah Presiden Donald Trump menunda rencana penerapan tarif 50% yang seharusnya mulai berlaku 1 Juni. Investor pun mulai bernafas lega. Performa indeks bursa Amerika dalam seminggu terakhir yaitu S&P 500 naik 1,21%, sedangkan Dow Jones naik 1,08%, dan yang terakhir adalah Nasdaq naik 1,52%. Lalu, untuk saham-saham yang mengalami kenaikan paling signifikan dalam seminggu terakhir adalah saham WholeX yaitu naik 15,28%, lalu ada saham Into naik 14,3%, saham WBD naik 12,24%, dan saham Tesla naik 7,99%. Terakhir ada juga saham UAL naik 7,47%. Sekarang kita akan masuk ke berita ekonomi. Pasar saham Amerika melonjak tajam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan penundaan tarif 50% terhadap Uni Eropa hingga tanggal 9 Juli mendatang. Ini dilakukan untuk memberikan ruang negosiasi kepada Eropa. Kabar ini langsung disambut positif ya oleh pelaku pasar, terutama saham-saham berkapitalisasi besar seperti Tesla yang naik 7%, Apple 2,5%, dan Microsoft yang naik 2,3% pada tanggal itu diumumkan. Tambah lagi, kepercayaan konsumen Amerika juga mulai pulih setelah 5 bulan berturut-turut melemah. Selain itu, Departemen Perdagangan Amerika melakukan pemberhentian terhadap seluruh tarif Trump yang membuat euforia positif melanda investor pada hari Rabu kemarin. Tapi, euforianya nggak berlangsung lama. Hanya sehari setelah pengumuman penundaan tarif, US Federal Appeals Court mengembalikan tarif tersebut karena pemerintah Trump mengajukan banding. Akibatnya, Wall Street sempat bergejolak dan ditutup sedikit lebih rendah dibandingkan pembukaannya, meskipun tetap berada di zona hijau ya. Sementara itu, Ketua Federal Reserve New York memberikan peringatan keras nih. Ia bilang bahwa inflasi tidak boleh dibiarkan terlalu jauh dari target. Kalau inflasi masih tinggi, The Fed siap ambil tindakan ekstrim, termasuk tidak menurunkan suku bunga atau bahkan menaikkannya. Ini menjadi sinyal keras buat pelaku pasar yang berharap akan ada pelonggaran kebijakan moneter. Dan yang nggak kalah panas lagi, Donald Trump akhirnya mengundang Jerome Powell ke Gedung Putih. Ini pertemuan pertama mereka sejak Trump dilantik. Tapi suasananya nggak akrab-akrab amat ya, karena sebelumnya Trump pernah mengancam memecat Powell. Dalam pertemuan itu, Trump kembali menekan Powell nih agar menurunkan suku bunga lebih cepat. Tapi Powell tetap bersikukuh untuk menjaga inflasi di level yang stabil. Sekarang kita akan berpindah ke komoditas. Harga minyak mentah global masih tertekan. Rencana tambahan tarif dari Trump dan ketidakpastian negosiasi Amerika dan juga Iran membuat permintaan minyak jadi lesu. Ditambah lagi, OPEC Plus bersiap-siap menambah produksinya dan persediaan minyak Amerika juga masih sangat tinggi. Akibatnya, harga WTI oil turun 3 minggu berturut-turut dan kini berada di level US dollar 61 per barrel. Oke, sekarang kita akan masuk ke berita emiten. Berita emiten yang pertama adalah Nvidia yang mana baru saja merilis laporan keuangan untuk kuartal pertama di tahun fiskal 2026. Revenue mereka naik 69% year on year menjadi US 44,1, mengalahkan ekspektasi pasar. Tapi sayangnya profit mereka tertekan akibat tarif dari lisensi ekspor chip H20 ke China yang dilarang oleh pemerintah Amerika. Hal ini membuat Nvidia harus mencatatkan kerugian sebesar US dollar 4,5 miliar. Meski demikian, EPS tetap naik ke US 0,81 dan juga bisa mencapai US 0,96 kalau tidak ada beban tarif. Lanjut ke emiten berikutnya, yaitu General Motors. Perusahaan ini mengumumkan akan investasi sebesar US dollar 880 juta untuk membangun pabrik baru mesin V8. Hal ini cukup mengejutkan, karena sebelumnya GM justru ingin fokus ke kendaraan listrik dengan investasi US dollar 300 juta. Tapi proyek EV itu malah ditunda.
Ini menunjukkan bahwa pabrikan otomotif besar masih ragu-ragu dalam transisi ke kendaraan listrik. Terakhir, kita juga harus pantau Broadcom alias Avco yang akan merilis laporan keuangan 6 Juni mendatang. Analis memperkirakan EPS akan sebesar $1,57 dan revenue sebesar $14,98 miliar. Dalam 10 kuartal terakhir, Avco selalu berhasil beat the market. Jadi besar kemungkinan minggu depan mereka kembali mencatatkan performa di atas ekspektasi pasar juga. Jadi sobat investor, bisa kita simpulkan bahwa pasar saat ini sedang berada dalam fase yang cukup volatile, dengan berbagai faktor saling tarik-menarik, mulai dari tarik ulur kebijakan tarif Trump, ancaman inflasi tinggi, sampai juga dinamika kebijakan suku bunga The Fed yang masih belum pasti arahnya. Kalau kamu suka insight seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi di channel Ajaib Investasi, biar nggak ketinggalan info penting setiap minggunya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap cuan, tetap tenang, dan jangan lupa selalu analisa dulu ya sebelum investasi. Ajaib semua bisa.